stimulus-stimulus tambahan untuk mendapatkan informasi supaya brandnya itu tetap nempel, ya istilahnya bisa jadi top of mind gitu. Jadi, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Salman Al-Farisi. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu saya ngeliat di halte bus Transjakarta ya, di halte Senayan itu ada satu apa ya istilahnya ya, jadi dia kayak box gitu ya, box untuk ngambil minuman tuh ya. Jadi kalau sama teman-teman biasanya kan ada tuh di beberapa tempat keramaian gitu ya, kita masukin koin atau kita pakai kris, terus kita bisa milih minumannya atau makanannya. Saya lupa namanya ya, nanti saya jelasin. Ini namanya inilah ya, saya lupa namanya. Nah itu ada di halte Transjakarta di Senayan gitu. Nah box ini box merek satu brand ternama ya, minuman ringan bersoda, Sprite. Nah di box ini tuh ya, box ini tuh sangat mencolok sekali, jadi kelihatan banget karena ukurannya besar banget ya. Nih kayak gini nih. Jadi seperti inilah wujud boxnya yang ada di halte Transjakarta Senayan. Ya kayak gitu. Tadinya vending mesin, namanya vending mesin ya. Tadi saya pikir ini vending mesin, jadi orang mau beli Sprite itu langsung ke box ini, ke vending mesin ini, terus masukin uang atau pakai kris gitu ya. Nanti keluar tuh minumannya. Tapi ternyata enggak teman-teman ya. Jadi ternyata ini vending machine yang bagi-bagiin Sprite gratis ya, bagi-bagiin Sprite gratis. Caranya gimana? Ini cara itu simpel banget. Jadi ada QR code-nya. Jadi kita harus punya handphone dengan koneksi internet gitu ya. Terus kita scan QR code-nya, nanti diarahkan ke alamat link tertentu. Terus kita diminta ngisi biodata ya. Di tahap-tahapannya seperti ini nih. Oke, jadi kita scan QR code-nya, terus nanti ada alamat ini, kita ngisi data, dan setelah itu keluar deh Sprite-nya. Nah, singkat cerita, setelah kita memenuhi formulir tersebut dan nyampe tahapan terakhirnya, barulah keluar botol minumannya ya. Botol minum ukuran kecil ya. Kalau di minimarket ini sekitar 3 ribuan kalau nggak salah ya. Sudah lama juga nggak beli Sprite ya. Jadi ini karena dikasih gratis, jadi coba aja. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah apa sih maksud dan tujuan dari Sprite membuat satu aktivasi, satu event marketing seperti ini gitu ya. Ini yang perlu kita pahamin gitu ya, terutama buat teman-teman yang pemilik brand ya, para brand owner nih ya, para pemilik bisnis ini perlu paham juga ya. Sebenarnya strategi apa sih yang dilakukan oleh Sprite ya. Setidaknya ada beberapa pendekatan ya yang Sprite lakukan. Pertama tentu saja untuk build awareness gitu ya, karena di di halte Transjakarta ini trafiknya cukup tinggi ya, terutama halte Transjakarta Senayan itu tinggi banget ya, baik terutama di jam-jam kerja ya, di jam-jam kerja atau jam pulang kerja ya, bahkan siang hari pun suka padat juga gitu, karena memang lumayan lokasi yang cukup ramai gitu ya. Karena di sana di halte Senayan itu kita bisa turun ke banyak titik ya, bisa ke CBD ya, bisa ke Senayannya sendiri gitu ya, karena di GBK sendiri banyak orang mungkin dia ke hutan kotanya Senayan atau dia pengen jogging dan sebagainya gitu. Jadi goals pertama adalah untuk build awareness ya. Jadi ini penting banget. Dengan adanya box yang segede gaban itu ya, dengan ada logo Sprite, orang pasti akan orang akan ter-remind, dan ini tentu saja nanti akan memberikan benefit ya buat si pemilik brand dalam ini Sprite ya, sehingga orang yang melihat itu akan ingat gitu ya. Karena kan setiap kita ini itu terpapar informasi begitu banyak ya, sehingga perlu stimulus-stimulus tambahan untuk mendapatkan informasi supaya brandnya itu tetap nempel ya, istilahnya bisa jadi top of mind gitu. Jadi harapannya ketika orang aus, ketika orang pengen minum minuman bersoda gitu ya, jadi ingatnya Sprite gitu ya, bukan nipis madu misalnya gitu ya, karena memang kampanye nipis madu juga cukup ramai juga. Jadi goals pertama itu untuk build awareness ya, untuk meningkatkan awareness ya, walaupun kan iklan-iklannya Sprite itu cukup masif juga sebenarnya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua ini untuk membangun kedekatan ya, membangun kedekatan untuk memberikan
pengalaman ya, experience ya, build experience. Tadi build awareness, yang kedua build experience ya, build experience supaya orang bisa ter-engage dengan brand tersebut gitu ya, berkomunikasi dengan brand tersebut gitu ya. Karena dengan ada sentuhan fisik, apalagi si usernya gitu ya, si audiensnya yang melihat itu, dia mau effort gitu ya, scan QR code gitu ya, kemudian juga mengisi formulir ya, memastikan ada koneksi internet di handphonenya, itu adalah satu experience ya, satu interaksi kedekatan antara dua poin gitu ya, satu antara brand itu sendiri, yang kedua dengan si audiensnya ya. Nah ini interaksi ini akan memberikan kedekatan emosional yang semakin kuat gitu ya. Interaksi ini juga merupakan satu validasi ya dari brand Sprite khususnya ya, bahwa brandnya itu masih lekat gitu ya, bahwa orang mau coba gitu. Karena untuk mendapatkan minuman Sprite gratisnya pun nggak gampang-gampang juga gitu ya, ada beberapa tahapan-tahapan gitu ya. Dan di sisi lain Sprite dengan cara ini, dengan building experience seperti ini ya, menghadirkan pengalaman yang baru kepada usernya ini pun memvalidasi apakah penggunanya itu seorang tech savvy gitu ya, orang yang memang sudah terbiasa dengan teknologi gitu, dengan QR code, misi formulir gitu ya, dan juga pengen menargetnya generasi milenial dan mungkin Gen Z gitu ya, yang mungkin pengen gratisan ya, atau pengen coba suatu hal yang baru. Nah ini merupakan salah satu tujuan ya dari kegiatan campaign marketing yang dilakukan sama si Sprite ini gitu. Nah, jadi build experience ini penting ya teman-teman ya, build experience ini penting ya. Sentuhan secara fisik dengan brand itu merupakan tahapan yang menurut saya perlu dilakukan oleh brand apapun gitu ya. Meskipun bisnis Anda jasa gitu ya, Anda punya produk, itu penting gitu, karena kita manusia ini adalah makhluk yang komunikasinya secara fisik ya. Jadi kalau ada sentuhan fisik itu lebih terasa gitu ya, lebih terasa, ikatan emosional lebih kuat gitu ya, emotional bondingnya lebih kuat, sehingga brand akan semakin melekat dan akhirnya bisa menjadi top of mind ya. Nah ini teman-teman pemilik brand perlu pikirkan juga ya, kira-kira aktivasi apa yang bisa dilakukan ya supaya kita bisa membangun experience ya, kita bisa meningkatkan experience, meningkatkan emotional bonding kepada audiens atau target kita. Itu yang pertama. Sebelum yang ketiga ya, saya pengen balik lagi yang ke pertama ya. Salah satu strategi untuk tingkatin awareness dilakukan sama Sprite ini istilahnya guerrilla marketing ya, guerrilla marketing atau ambience marketing gitu ya. Jadi dia membangun ambience gitu ya, supaya orang tuh gitu ya, supaya orang mau berinteraksi, sehingga awareness itu bisa lebih melekat gitu ya. Kenapa? Karena memang si objek untuk komunikasi pemasarannya ya, objek iklannya itu adalah sebuah objek yang menyatu ya dengan ambience gitu ya, menyatu dengan ambience dan sangat mencolok dan orang akan lihat gitu. Dan ini tentu saja akan meningkatkan awareness gitu. Jadi mau nggak mau kan sudut mata akan melihat ke objek tersebut, dan akhirnya si logo dari brand, apalagi dengan mengoptimasi color brandnya, ini akan semakin bagus juga ya, akan semakin menempel ya. Ini mungkin salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan juga untuk meningkatkan awareness dengan strategi ambience marketing atau guerrilla marketing tadi. Oke, tadi yang pertama ya, yaitu untuk meningkatkan awareness ya. Terus yang ketiga untuk membangun experience ya, membangun pengalaman ya, brand experience. Nah terus yang ketiga apa tujuannya? Tujuannya adalah mengumpulkan data. Nah ini penting ya teman-teman. Karena ketika saya mencoba mengeksplorasi gitu ya tawaran dari Sprite tadi ya, saya scan QR code. Nah saya diminta mengisi formulir tuh ya. Memang saya lupa ya sedetail apa informasinya, tapi intinya dengan begitu Sprite jadi tahu gitu ya, ini yang di situ siapa orangnya ya, kemudian dia juga ada lokasi di mana gitu ya. Ini menjadi data, dan ini untuk memvalidasi juga si brand ya, bahwa memang masih ada konsumennya yang seloyal itu gitu ya, mereka masih mau ikutan terlibat ya. Jadi kan sebenarnya orang yang ikut ngisi formulir itu kan ada beberapa motivasi ya. Pertama dia memang pengen tahu ya, kedua pengen tahu ya, kayak saya misalnya pengen tahu nih ya, sebenarnya saya bukan konsumsi Sprite gitu ya,
Yang ke yang pertama pengen tahu, yang kedua pengen gratisan gitu ya. Jadi dia mungkin dia bukan pengonsumsi Sprite gitu ya, tapi dia karena itu gratisan ya udah gue pengen coba. Terus yang ketiga memang dia konsumen loyal gitu. Jadi apapun yang di event dilakukan oleh brandnya, dia pengen terlibat gitu ya, karena sudah merasa akrab banget gitu ya. Gue banget nih, brand ini gue banget. Inilah yang beberapa alasan orang kira mau terlibat. Dan data itu ya, kembali ke poin yang ketiga, data itu menjadi penting ya, supaya brand ini tahu posisinya dia ada di mana sih gitu ya. Posisinya dia di benak target marketnya ya, di benak target audiensnya ini posisinya ada di mana, ini menjadi penting gitu. Sehingga ini akan menentukan strategi komunikasi ke depannya gitu ya. Maka istilahnya dalam istilah marketing itu adalah brand audit gitu ya. Jadi brand audit itu adalah aktivitas survei lebih tepatnya ya, atau aktivitas memvalidasi, mengkonfirmasi bahwa strategi komunikasi pemasaran yang sudah kita lakukan selama ini memang tepat gitu, sesuai sasaran gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih, bener nggak sih si konsumen saya, misalnya gini, Sprite itu kan dia tagline-nya kalau haus cari Sprite gitu. Bener nggak sih orang tuh seperti itu gitu ya? Bener nggak sih pengguna saya itu adalah mereka generasi milenial, Gen Z gitu ya? Jadi akhirnya lakukan aktivitas-aktivitas supaya kita dapat data untuk memvalidasi bahwa aktivitas pemasaran, komunikasi pemasaran yang sudah kita lakukan itu benar tepat sasaran gitu ya, dan pesan yang kita sampaikan itu benar-benar nyampe, dan akhirnya terbesit secara citra yang kita harapkan itu terbangun di target audiens yang kita sasar ya. Itu salah satu strategi dari brand audit ya, dan menurut saya ini penting ya buat dilakukan oleh para pemilik brand ya, supaya strategi marketingnya itu bisa lebih tepat ya. Oke, mungkin itu ya sedikit ulasan saya ya mengenai mengomentari ya aktivitas marketing yang dilakukan oleh Sprite ya di di halte bus Transjakarta ya. Sekali lagi disclaimer yang saya bagikan ini, yang saya komentari ini lebih kepada untuk kebutuhan belajar ya, untuk mengkaji kita terkait aktivitas marketing. Tidak ada alasan-alasan lain ya. Harapannya dengan ada fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan aktivitas marketing, kita bisa sama-sama belajar dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pemilik bisnis, teman-teman pemilik brand, supaya bisnisnya bisa semakin sukses dengan strategi marketing yang tepat ya. Itu saja dari saya ya, sukses untuk kita semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat hari baik.